Nah, kalau tadi sudah jingok di dalam ada apa bae. Nah, masih banyak juga cerita yang bakal kulo bagi ke untuk Mang Cek Bicek di rumah. Tapi kita jingok dulu yang sikok ini. Berawal dari hobi bercocok tanam, warga Jalan Gotong Royong, Talang Jambi, Palembang, Yudi, mulai menekuni hobi membudidayakan bonsai kelapa. Bonsai pada umumnya memanfaatkan tanaman pohon kayu. Untuk Mang Cek Yudi berbeda. Dia memilih tanaman kelapa yang terkenal sulit dijadikan miniatur tanaman karena memiliki jenis akar serabut. Mang Cek Yudi ngatoke hobi terhadap tanaman bonsai sudah ditekuninya sejak 6 tahun lalu. Namun sejak sekitar 2 tahun belakangan ini, dia mulai menanam dan membonsai pohon kelapa dan berhasil. Berbagai jenis pohon kelapa dapat dibonsaike. Untuk jenis pohon kelapa yang paling bagus ialah bonsai jenis kelapa gading karena warna daunnya lebih menarik. Untuk membuat bonsai membutuhkan waktu 1 tahun supaya bonsai pohon kelapa bisa sempurna. Untuk perawatan bonsai pohon kelapa, menurutnya susah-susah gampang, di mana harus rajin bersihkan kulit ari pada pohon kelapa supaya cepat berkembang. Rajin memotong tunas yang tua supaya pohon kelapa tidak membesar dan rajin nyiram. Kalau untuk buat bonsai ini berapa lama biasanya untuk sampai jadi? Paling setahun lah deh kalau nak sampai jadi. Sejingok lah, ada jingok lah setahun kalau kita rawat itu. Kalau tidak dirawat ya tinggi baik dia. Tak hanya sekedar hobi, dari budidaya bonsai kelapa ini diakui Mang Cek Yudi, dia ngehasil ke pundi-pundi rupiah. Biasanya tanaman ini dijualnya dengan harga mulai dari Rp50.000 hingga Rp300.000 untuk siko bonsai kelapa. Tim Liputan Sriwijaya TV. Kalau Mang Cek Bicek datang ke sini, yang pertama kali bakal Mang Cek Bicek jingok adalah Galeri Siguntang. Nah, seperti apa itu langsung datang ke sini. Kalau misalnya Mang Cek Bicek nak jingok cak mano sejarah yang pernah ada di bumi Sriwijaya ini, langsung diaturi datang ke sini bae yo. Sebagai penutup, kulo punya pantun, buat cuko idak payah, jangan lupa cabai rawit sama gula merah. Mau kasih banyak yang lah nonton cerita Sriwijaya, moga-moga bermanfaat buat kita. Akhir kata, kulo Ramuzir pamit undur diri. Sampai jumpa.